wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian semua sehat? Sehat. Alhamdulillah alamin. Untuk pertemuan kali ini adakah anak-anak yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah Pak semua sehat dan tetap semangat. Halo. Hai. Ya. Materi apa hari ini? Fikih. Sebelum kita memasuki materi fikih, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Biar lancar untuk materi kali ini kita doa dulu dan selanjutnya karena pada hari ini kita belajar tentang toharoh. Apa toharoh? Bersuci. Pelajaran yang kemarin sudah Ibu jelaskan tentang toharoh, gitu ya? Ingat masih? Iya, tentang bersuci. Berikutnya ada macam-macam najis, gitu ya? Pelajaran kemarin ada macam-macam najis. Ada berapa? 3. Masih ingat? Coba Nita sebutkan. 1. Najis mukafafa, oke. Mutawasito, najis mugolado. Masih ingat cara mensucikannya? Mukafafa. Terus yang sedang namanya mutawasito. Terus yang berat mugolado, gitu ya. Berikutnya ini cara mensucikannya. Bagaimana cara mensucikannya? Niken, silakan. Cara mensucikan najis mukafafa. Dengan disiram atau dipercikin air saja. Contohnya apa, Dok? Contohnya. Air kencingnya bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, gitu ya. Kalau najis mughalladhah, bagaimana caranya? Cara mensucikannya dicuci 7 kali dicampur dengan tanah. Oke. Contohnya apa najis mughalladhah itu? Air liurnya anjing, gitu ya. Paham ya? Oke, ini untuk mengulang materi yang kemarin. Selanjutnya untuk hari ini ada tujuannya, ya, atau indikatornya ada. Yang pertama, kalian tahu macam-macam najis, tahu macam-macam hadas. Apa hadas? Hadas itu adalah keadaan seseorang, ya, apa? Keadaan seseorang lupa atau belum belajar? Hadas itu adalah keadaan seseorang terhalang karena dia hadas. Hadas ada berapa? Hadas itu ada 2. 1 hadas kecil dan 2 hadas besar, gitu ya. Jadi 1 hadas kecil, yang kedua hadas besar. Contoh hadas kecil. Mengeluarkan sesuatu dari tubuh dan kubur. Iya, mengeluarkan sesuatu atau itu buang air kecil atau buang air besar, itu namanya hadas apa? Hadas kecil. Contoh hadas kecil, buang air
gitu ya. Terus apa lagi yang berhadas kecil contohnya selain buang air kecil dan buang air besar? Apa? Apa? Apa Dok? Menyentuh kemaluan tanpa alas. Iya, menyentuh kemaluan tanpa alas itu juga perlu wudu. Ini cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Kemarin sudah belajar tentang tayamum juga, ya kan? Wudu atau dengan tayamum, gitu ya. Jadi kalau kalian buang air, tidur termasuk hadas apa? Hadas kecil. Kenapa kok lupa? Belum belajar Bu, gitu toh. Gitu ya. Halo. Biasa saja, santai aja ya. Oke, lanjut. Ketika kalian berhadas kecil, kalian semua muslim, ya kan? Perlu tahu ini, semuanya juga harus sholat. Semua dari sholat subuh? Sholat, alhamdulillah semua sholat. Anak madrasah, ya. Ini perlu wudu atau tayamum. Ketika kita berhadas kecil, tidur, terus buang air kecil, buang air besar, menyentuh lawan jenis juga itu termasuk. Jadi kita harus wudu dulu ketika akan melaksanakan sholat atau tawaf. Tahu tawaf? Tahu tawaf enggak? Masa? Tawaf pelajaran SD sudah dong. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Tahu? Pernah dengar? Enggak. Oh, enggak. Ya, kalau mau sholat, mau ibadah sholat atau tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah nih sebanyak 7 kali. Itu tawaf. Itu nanti pulang materi di kelas 8 ya, tentang tawaf. Wudu dan tayamum ketika kita mau beribadah kepada Allah dengan sholat. Tanpa wudu bisa enggak sholat? Sah enggak? Enggak sah. Jadi harus wudu. Paham ya? Lanjut. Yang kedua, hadas besar. Apa? Ada yang tahu enggak apa itu hadas besar? Contoh hadas besar, orang yang berhadas. Jadi dia itu terhalang, hadas itu begitu ya. Dia terhalang untuk melakukan ibadah kepada Allah, contohnya sholat atau tawaf, harus dengan cara bersuci. Kalau yang hadas besar, kalau ini cukup wudu atau tayamum. Berikutnya, kalau hadas besar ini dengan mandi wajib. Dengan mandi wajib. Ini hadas besar. Atau mandi besar disertai dengan niat, harus ada niatnya. Gitu ya. Namanya mandi besar itu disiram dari atas kepala atau rambut yang paling ujung sampai ujung kaki, semuanya harus kena air. Gitu ya. Paham? Oke. Mandi besar atau mandi wajib disertai dengan niat. Harus itu. Kalian ada yang belum balik? Ada? Sudah balik semua? Halo? Hai. Sudah balik semua? Sudah. Sudah mandi besar dong? Sudah. Kalau laki-laki? Karena apa? Baliknya apa? Mimpi basah. Kalau perempuan? Keluar darah haid, gitu ya. Ya biasanya selama berapa hari, Dok? 4 hari. Kamu berapa hari? Belum juga. Berapa? 1 minggu. 1 minggu. Normalnya seminggu. 4 hari juga ada apa-apa. Gitu ya. Jadi harus mandi wajib ya. Harus mandi wajib ketika sudah bersih. Yang laki-laki juga seperti itu. Ketika mimpi basah, paginya mandi, mau sholat subuh ya. Mandi wajib disertai dengan niat. Kalaupun tidak bisa niatnya, nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, Allah maha tahu, tapi sebaiknya menggunakan bahasa Arab. Ya Allah, saya niat mandi wajib karena
Allah, mandi besar gitu ya. Di samping tadi keluar darah haid, berikutnya apa namanya? Untuk yang laki-laki mimpi, apa lagi? Kira-kira ada yang tahu? Sebab-sebab hadas besar, ada yang tahu nggak? Sebab apa? Sebab-sebab hadas besar. Satu, tadi haid untuk perempuan, laki tidak haid loh ya. Terus mimpi basah untuk laki. Terus selanjutnya meninggal dunia, ya pinter. Meninggal dunia, apa lagi? Untuk perempuan nifas, oke. Nifas itu apa toh? Melahirkan. Lanjut, yang untuk laki dan perempuan, kira-kira siapa yang tahu? Bersetubuh, oke. Belum dipelajari sudah bisa ya? Bersetubuh. Ini laki dan perempuan, gitu ya. Jadi kalau ini sebab-sebab ini kalian itu berhadas besar, harus mandi wajib. Paham kira-kira? Paham ya? Tadi ibu ulangin tentang najis. Ulangi lagi ya. Najis tadi ada berapa? 3. 1 najis. Yang nyarin toh. Najis. 2. 3. Mughalado itu najis. Berikutnya hadas ada berapa? 2. 1. 2. Oke, paham? Sebab-sebab hadas kecil. Apa Le? 1. Sebab-sebab hadas kecil karena apa? Hah? Hadas kecil karena apa? Buang air kecil. Lanjut. Buang air besar. Tidur. Harus. Kalau mau beribadah kepada Allah harus apa? Ketika mau sholat harus apa? Kalau hadas kecil harus apa? Harus apa? Wudu atau tayamum. Paham ya? Fokus lah ya, fokus lanjut. Tadi sudah hadas kecil, sekarang hadas besar. Sebab apa sih seseorang itu berhadas besar? Sebab apa? Apa sebab-sebab hadas besar? Karena haid. 2, meninggal dunia. Itu juga harus. Pernah melihat orang dimandiin orang meninggal? Pakai wudu enggak itu? Pakai wudu juga, dimandi juga seluruh tubuhnya. Itu diniatkan mandi besar atau mandi wajib. Lanjutnya 3, nifas, melahirkan khusus untuk perempuan. Lanjut, mimpi basah untuk laki-laki. Lanjut, terakhir bersetubuh, harus dua-duanya mandi besar. Paham ya? Jadi kita hari ini belajar tentang toharoh itu bersuci, berikutnya tentang macam-macam najis dan macam-macam hadas. Berikutnya juga cara mensucikan najis. Paham? Paham. Sudah ya? Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebagai penutup materi kali ini, kita baca surah apa? An-Nisa. Sama-sama ya. Sebagai penutup. Kalian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la
Cukup? Cukup ya. Cukup. Terima kasih. Untuk materi berikutnya kita nanti belajar tentang sholat fardu, ya. Syukur dipelajari sendiri di rumah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang tentang sholat fardu. Oke, itu aja ya. Ibu akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang hari ini kita bahas ibu sampaikan menjadi apa? Ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.